Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video kami. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan video maket apotik yang telah kami buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen farmasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Erniza Pratiwi, Magister Farmasi. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 dari kelas S1 4A. Anissa Raudatul Jannah 20010004, Asindi Yunita 20010005, Fatwa Zafira 20010015, Febri Azizah 20010016, Kismira Hidayati 20010024, Nadia Faradila 20010031, Niki Viola Agatha 20010033, dan Julius Mubarok 20010046. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, jika ingin mendirikan apotik maka setidaknya harus memiliki lokasi yang strategis, bangunan apotik harus bersifat permanen, sarana prasarana dan peralatan, serta sumber daya manusia. Bisnis apotik ini memiliki dua sisi bisnis, yaitu penjualan obat dan juga pelayanan kefarmasian. Jika kualitas pelayanan kefarmasian baik, sebenarnya dapat menjadi media promosi apotik yang kita buat. Halo, selamat datang di Apotik Aqualine. Kami mengambil kata Aqualine untuk apotik kami karena kami mengharapkan obat yang tersedia ataupun yang kami racik di apotik kami dapat menyembuhkan pasien dengan cara obat yang dikonsumsi dapat mengalirkan penyakit pasien keluar dari tubuh melalui garis air. Adapun ruangan-ruangan yang terdapat di apotik kami seperti ruang racik, ruang dokter, ruang apoteker, ataupun ruang konsultasi bagi pasien yang ingin berkonsultasi dengan apoteker, ruang tunggu, serta ada tempat untuk obat-obat OTC, ada toilet, gudang, dan musola. Aqualane juga memiliki fasilitas yang luas, yang memudahkan pengunjung yang menggunakan mobil maupun yang menggunakan kendaraan roda dua seperti motor. Dan juga, Apotek Aqualane juga memiliki halaman yang luas. Dan di sekitar Apotek Aqualane ditanami tumbuhan-tumbuhan hijau yang berguna untuk menyegarkan udara dan memperindah apotek yang bisa menyegarkan mata. Pada bagian depan apotik terdapat area parkir. Nah, pada area parkir ini terdapat parkir mobil dan motor yang dipisahkan. Kemudian, pada bagian halaman depan apotik terdapat tempat duduk sebagai tempat untuk pelanggan dan keluarga pasien yang ingin bersantai dan menikmati suasana di luar apotik. Selain itu, pada bagian depan apotik juga disediakan tempat sampah. Kemudian, sebelum masuk ke dalam apotik, pada bagian depan apotik, kami menyediakan wastafel untuk mencuci tangan dan juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas apotik dengan termogun. Wastafel ini dapat digunakan oleh semua pasien atau pelanggan yang berkunjung ke apotik kami. Ruang utama Apotek Aqualane langsung menunjukkan keadaan ruang tunggu dan rak-rak obat yang tersedia di Apotek Aqualane. Bagian ruang tunggu terdapat sofa untuk kenyamanan konsumen saat menunggu obat. Pada tempat obat OTC yang merupakan rak, obat-obat bebas dan obat terbatas. Terdapat juga suplemen vitamin, kosmetik, perlengkapan kesehatan, dan lainnya. Baiklah, selanjutnya kita memasuki ruangan dokter. Ruangan dokter ini berguna untuk pasien memeriksakan kesehatannya, di mana di dalam ruangan dokter tersedia kursi, meja, komputer, dan sofa untuk pasien menunggu atau berkonsultasi dan tempat tidur dokter untuk dokter beristirahat.
Ruangan dokter ini digunakan untuk dokter yang berfokus pada pengobatan masalah kesehatan dan gejala umum yang dialami oleh pasien dan juga memberikan pencegahan diagnosis dan penanganan awal serta merujuk ke dokter spesialis jika diperlukan. Di dalam ruang konseling terdapat kursi, meja, dan alat bantu konseling lainnya. Hal yang perlu diperhatikan konseling ialah pasien yang memiliki kondisi khusus terapi jangka panjang, penggunaan obat dengan instruksi khusus, penggunaan dengan indeks terapi sempit, dan pasien dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Selanjutnya, apotek juga menyediakan ruang apoteker dan konsultasi sesuai dengan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Salah satu upaya apoteker dalam menyelesaikan masalah terkait kesehatan dan pengobatan serta dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien adalah dengan memberikan konseling terkait penggunaan obat yang benar. Selanjutnya yaitu ruang raci. Ruang raci merupakan tempat meraci obat. Penerimaan resep obat di tempat resepsionis, kemudian asisten apoteker mengidentifikasinya dan meraci obat pada ruang raci. Ruang raci terhubung dengan ruang resepsionis dan terdapat wastafel untuk mencuci alat-alat yang akan digunakan untuk meraci obat. Ruang peracikan terdapat lemari narkotik serta psikotropik, yang dimana lemari tersebut terbuat dari bahan yang khusus, kuat, tidak mudah dipindahkan, mempunyai pintu double, 2 buah kunci yang berbeda, diletakkan pada tempat yang aman serta tidak terlihat oleh umum. Biasanya dilengkapi oleh kartu untuk mencatat keluar masuk obat tersebut dan disetujui oleh penanggung jawab obat tersebut. Terdapat lemari obat bebas terbatas dan obat keras yang harus dibeli oleh resep dokter. Kemudian terdapat meja raci untuk meracik sediaan obat yang akan dibuat. Ruang raci juga terdapat alat peraci untuk menyiapkan obat seperti lumpang, stanfer, timbangan, etiket, bahan pembungkus, serta alat lain yang diperlukan untuk menyiapkan obat sebelum diserahkan kepada pasien. Biasanya resep didokumentasikan 1 hari, kemudian dirangkap. Setelah dirangkap, simpan di lemari dokumentasi per harinya atau per bulannya. Kemudian disimpan selama 5 tahun. Setelah 5 tahun baru dimusnahkan oleh apoteker dan penanggung jawabnya. Ruangan berikutnya yaitu musola. Kami menyediakan musola agar mempermudah yang beragama Islam untuk beribadah di apotek kami. Di dalam musola dilengkapi dengan beberapa interior untuk mempercantik ruangan. Ruangan berikutnya yaitu gudang. Gudang sangat diperlukan untuk menyimpan persediaan obat dan lainnya. Sistem penyimpanan dapat dilakukan dengan memperhatikan kelas terapi obat, bentuk sediaan, stabilitas obat, serta disusun berdasarkan abjad. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO atau First Expire First Out dan FIFO First In First Out.